Satu tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin menyisakan berbagai komentar di masyarakat, utamanya situasi pandemi COVID-19 yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan. Terjadi kemerosotan ekonomi ditambah munculnya berbagai unjuk rasa pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Fridiana Hurakwang, politisi dari PDI Perjuangan yang kini duduk sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama setahun berada dalam situasi dilematis. Namun meski begitu, beratnya hambatan akibat dampak pandemi COVID-19, Fridiana mengakui kuatnya tim ekonomi pemerintahan Jokowi karena proyek-proyek di perbatasan dan infrastruktur masih berjalan, walau pertumbuhan sedang melemah. Berikut petikan pembicaraan wartawan Kaltim TV Heriman dan Hardin dengan Fridiana Hurakwang menyangkut 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di periode kedua tahun pertama, Indonesia sepertinya diuji dengan banyak cobaan. Pertama pandemi, yang kedua gejolak politik yang sampai hari ini belum reda lah, belum stabil. Gimana menurut Ibu? Iya, Jokowi ini kan memang memegang pemerintahan kita ini dalam keadaan yang boleh dikatakan tidak terlalu menguntungkan gitu pada saat ini. Yang pertama, pada saat tahun kedua beliau kita dilanda resesi tentang masalah pandemi COVID-19 sehingga banyak sekali sektor-sektor terutama yang terdampak sangat jelas itu adalah sektor ekonomi akibat dari banyaknya usaha-usaha yang di-stop sehingga banyak juga menderita langsung kepada masyarakat. Tetapi dengan kebijakan beliau membantu masyarakat melalui beberapa jenis bantuan-bantuan itu, gejolak-gejolak ini sedikit teredam, jadi tidak terlalu kelihatan kita shock, tetapi tidak terlalu shock seperti itu. Jadi masih bisa ada bantuan-bantuan. Ya kita lihat misalnya bantuan langsung tunai, kemudian untuk anak-anak sekolah yang tadinya memang harus tatap muka tiba-tiba berubah melalui virtual dan sampai saat ini juga banyak bantuan-bantuan internet, bantuan-bantuan untuk pulsa-pulsa diberikan kepada anak sekolah sehingga belum ada kita mendengar anak sekolah yang berhenti sekolah karena pandemi COVID. Nah ini harus kita akui bahwa ini adalah salah satu usaha keras yang dilakukan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi untuk membantu masyarakat di bidang. Kemudian demikian juga untuk di bidang ekonomi lumayan sudah banyak yang terbantu dengan beberapa program-program yang beliau gelontorkan. Kemudian di bidang infrastruktur beliau walaupun banyak mengeluarkan anggaran untuk membantu langsung masyarakat, tapi infrastruktur juga berjalan dengan baik, dengan lancar. Bahkan ada satu hal yang bagi kita Kalimantan Timur, ada satu hal yang cukup lumayan menjadi penyegar kita adalah transfer tahap keempat, dana keempat sudah dilakukan yang biasanya ini kan tertahan, pada akhirnya biasanya tertahan, tapi dilakukan kemarin 900 miliar lebih ke Kalimantan Timur. Nah ini artinya apa? Artinya ini harus segera dibelanjakan oleh pemerintah daerah supaya bisa menggairahkan tenaga kerja dan sebagainya untuk bekerja dengan belanja-belanja itu. Bu, menurut Ibu, di kacamata Ibu, pemerintahan satu tahun di periode kedua ini, apa sentuhan Pak D dengan tangan dinginnya untuk membangun pelosok Kaltim? Kalau di Kalimantan Timur kita lihat program-programnya itu masih jalan terus. Misalnya daerah perbatasan yang saat ini juga pembangunan jalan, kita perbatasan kan tinggal satu ya, Kabupaten Mahakamulu, itu tetap berjalan terus, jadi tetap dianggarkan. Kemudian ini diam-diam kita nanti suatu saat akan kaget karena jembatan Pulau Balang sebentar lagi akan tersambung begitu. Yang tidak digembar-gemborkan tetapi faktanya itu jalan terus begitu. Artinya kan kelihayan beliau dalam
memanage keuangan kita yang cukup sulit. Bu, salah satu Menteri Keuangan yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah salah satu Menteri Keuangan yang berprestasi, bahkan dipercaya ke Bank Dunia waktu itu. Nah, banyak tudingan-tudingan di luar bahwa di periode kedua ini utang semakin menumpuk. Di mata Ibu, di kacamata Ibu, dipergunakan untuk apa kira-kira utang itu? Tentu dalam hal utang ini pemerintah pusat itu kan sudah memperhitungkan kemampuan fiskal kita. Jadi utang-utang itu tidak ada lain adalah untuk membantu mengangkat keadaan ekonomi masyarakat, terutama untuk belanja langsung. Nah, saya juga membaca beberapa waktu yang lalu Bu Menteri juga mengatakan bahwa anggaran dana-dana daerah itu harus segera dikeluarkan. Artinya mungkin ini juga dari utang itu, jangan sampai diendapkan di pemerintah pusat, segera diturunkan ke daerah supaya ini juga bisa difungsikan ke daerah dan masyarakat bisa menikmati itu. Mungkin seperti itu. Satu kata untuk Pak Jokowi di periode kedua sampai 4 tahun. Pak Jokowi tetap semangat, keren, dan maju untuk Indonesia. Demikian wawancara bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengenai 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.